lagi dengan saya Saufi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana mengolah data untuk uji validitas dan reliabilitas pada aplikasi SPSS. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mengolah uji validitas dan uji reliabilitas pada aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita sudah harus terlebih dahulu menyiapkan data kuesioner atau pernyataan yang sudah kita olah melalui aplikasi Excel. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Bisa teman-teman perhatikan. Kemudian, untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas kita bisa menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini dia aplikasi SPSS-nya. Nah, sekarang kita pindahkan data yang ada di Excel ini ke aplikasi SPSS. Dengan kita blok terlebih dahulu pernyataannya, kemudian kita copy, kita pindah ke sheet baru agar pernyataannya dibuat menurun seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita copy kembali untuk kita paste di SPSS. Kita ke variable view. Ini dia variable view, kemudian kita paste. Ini dia sudah muncul semuanya ya teman-teman. Nah, kemudian yang desimal ini kita rubah menjadi 0. Semuanya kita rubah menjadi 0 ya. Kita rubah menjadi 0, 0 semua sampai bawah. Oke. Selanjutnya yang measure-nya kita rubah menjadi scale. Semua kita rubah menjadi scale. Ya, ini dia kita rubah menjadi scale. Oke, sudah terubah semua ya teman-teman. Kemudian kita ke data view. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Setelah itu kita kembali ke Excel. Ini dia. Kemudian angka-angka yang ada di Excel ini kita pindahkan ke SPSS dengan cara kita copy. Kemudian nanti kita paste ke SPSS-nya semuanya. Pastikan tidak ada yang tertinggal ya teman-teman. Ini dia sudah. Kemudian kita copy. Nah, ini kita paste. Semuanya. Oke, sudah ya teman-teman, sudah muncul semua. Nah, untuk mengetahui apakah ini uji validitas dan reliabilitasnya valid atau tidak, maka kita ke analisis, kemudian kita ke scale, kita klik yang reliability analysis. Nah, selanjutnya mana yang akan kita uji? Pernyataan yang mana yang akan kita uji? Nah, saya akan mencoba yang LA1 sampai dengan LA8. Kita blok semua. LA1 sampai dengan LA8. Kemudian kita pindahkan ke item. Nah, pastikan model ini sudah berubah menjadi alpha. Ya teman-teman, di sini ada pilihannya, ada split half, Goodman, paralel, dan strip paralel. Kita pilih yang alpha. Selanjutnya yang statistik ini kita pilih di descriptive for-nya, kita pilih scale if item deleted, kita checklist. Kemudian yang inter itemnya kita pilih yang correlation. Nah, selanjutnya kita klik yang continue, kita oke. Ini dia sudah muncul hasilnya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan di sini. Untuk hasilnya, ini dia hasil yang tadi sudah kita uji ya.
Nah, di sini ada penjelasannya. Perhitungan DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 100. Tadi kan kita memiliki responden sebanyak 100 orang ya. Kemudian kita kurang 2 menjadi 98. Hasilnya 98. Nilai R tabel untuk DF sama dengan 98 dengan alfa 5%. Itu menghasilkan nilai sebesar 0,197. Nah, ini dia. Kita lihat di item total statistik. Sekarang kita untuk bukti pernyataan LA1 dan LA4 ini kita lihat yang di bagian corrected item total correction. Nah, ini LA1 dan LA4 ini R hitung lebih kecil dari R tabel. Mengapa dikatakan R hitungnya lebih kecil dari R tabel? Karena ini R hitungnya itu 0,155 sedangkan R tabelnya itu 0,197. Jadi nilai R hitung lebih kecil dari R tabel. Maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, untuk LA1 dan LA4 ini dinyatakan tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil dibandingkan nilai R tabelnya. Nah, untuk LA2, LA2, LA3, LA5, LA6, LA7 dan LA8 dapat dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Oke, teman-teman, sudah jelas? Nah, ini dia. Bisa kita perhatikan ya yang di bagian corrected item total correction. Nah, itu untuk penjelasan R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Namun, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka uji validitas ini dikatakan tidak valid. Selanjutnya, yang uji reabilitas ini nih ya. Uji reabilitas yang kita lihat yang di core batch alfanya itu 0,656. Ini lebih besar dari 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Nah, jadi ini dapat dikatakan reliable karena core batch alfanya lebih besar dari R tabel ya teman-teman.